Kita lihat informasi lainnya pemirsa. Di tengah masa pandemi COVID-19, eksistensi tanaman hias kian melonjak di tengah masyarakat. Berbagai jenis tanaman hias mulai dari keladi hingga bunga warna-warni semakin menjadi primadona. Termasuk bonsai kelapa atau kelapa kerdil yang kini mulai menarik minat penggemarnya. Berikut liputan khas Newsline Nusantara dari Kota Medan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, eksistensi berbagai jenis tanaman mulai meningkat naik di Indonesia. Tak terkecuali di Sumatera Utara, mulai dari jenis tanaman keladi, keladian, ataupun aglonema, bunga mawar, hingga pohon kelapa. Nah, mendengar kata pohon kelapa, saya punya satu pantun untuk Anda. Buah kiwi, buah kelapa, tanam di desa, jual di kota. Biar kata mini si bonsai kelapa, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, saya akan mencoba mencari tahu informasi mengenai bagaimana sih cara membudidayakan pohon kelapa hingga menjadi bonsai kelapa atau kelapa kerdil. Langsung saja kita bergabung dengan komunitas kelapa kerdil Indonesia Sumatera Utara dengan Bang Sugi dengan ketuanya. Bang Sugi, apa kabar? Baik. Bang Sugi, ini boleh disampaikan untuk bonsai kelapa ya sebutnya ya. Sudah berapa lama sih populer khususnya di Indonesia ataupun di Sumatera Utara? Kalau di Indonesia udah berkisar 3 tahunan, khususnya di Sumatera Utara sendiri kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini. Kenapa dinamakan bonsai kelapa, Bang? Bonsai kelapa karena pengkerdilan kelapa menjadi kecil. Untuk jenis kelapanya sendiri boleh kelapa apa saja? Seperti yang saya bawa ini boleh? Bebas bisa. Bebas bisa. Oke, saya boleh tunjukkan bagaimana proses untuk awal sampai akhirnya menjadi produk-produk bonsai kelapa. Tapi saya sapa dulu. Halo ibu-ibu. Halo Bang. Apa kabar? Baik. Bang, boleh ditunjukkan seperti apa prosesnya? Ini proses begini, ada yang kita proses namanya untuk yang original, jadi seperti ini yang kita ambil setelah dia tunas. Baik. Nah, ada juga yang mulai dari awal. Dari awal? Ini dari awal, kelapa kita kupas, kita rendam, hingga muncul tunas. Hingga muncul tunas seperti itu. Ini butuh berapa lama untuk merendam buah kelapa ini? Buah kelapa ini direndam kira-kira 1 sampai 2 bulan sampai tumbuh tunas. Sampai tumbuh tunas, kemudian tumbuh tunas seperti ini. Dan setelah tumbuh tunas, nantinya berapa lama lagi kita harus menunggu akhirnya ini bisa dipindahkan ke media tanam? Ke media tanam itu bisa berkisar 2 bulanan hingga akar mulai memanjang. Baik, berarti totalnya ada 4 sampai 6 bulan untuk memindahkan akhirnya dari biji kelapa yang sudah tumbuh tunas ke media tanam. Nantinya seperti ini ya Bang ya? Kesulitannya Bang untuk menanam ataupun memulai untuk membuat kelapa menjadi bonsai kelapa, di mana? Kesulitannya saya rasa nggak ada sih, cuman lagi kesabaran yang memang. Kesabaran. Jadi harus ulet untuk mengerjakan budidaya kelapa kerdil ini. Oke Bang, selanjutnya apa sih yang bisa saya kerjakan ini untuk membantu di sini? Nah, saya rasa teman-teman udah pada sibuk bekerja. Ini coba kita mau ngapain ini? Dikilat dia aja supaya dia lebih kinclong ini ya. Pakai apa? Ini ada pernis. Pernis ya, pakai pernis untuk mengkilatkan bonsai kelapa ini. Tempurungnya. Batok kelapa. Baik. Ini kalau misalnya kita bercocok tanam bonsai kelapa ini butuh berapa? Susah nggak sih perawatannya? Harus disiram berapa kali atau seperti apa? Kalau di air sih untuk penyiramannya 1 hari sekali juga udah bisa. 1 hari sekali. Baik. Berarti cukup mudah untuk perawatan bonsai kelapa ini. Sebenarnya cukup mudah. Tuh. Tapi saya lihat ada beberapa yang dibalut pakai kain. Itu gunanya untuk apa? Itu untuk proses perangsangan akar biar lebih tumbuh gimana ada. Lebih tumbuh ya? Nah, Oke, berarti bisa dibantu dengan kain basah agar akar ini tetap bisa tumbuh ya Bang ya? Satu lagi kalau sebelum dipernis, menghindari tempurung dari panas matahari. Baik, biar tidak pecah. Oke, biar tidak pecah. Ini sudah benar? saya pernisnya? Oke, bisa. Sudah bisa. Bang, kalau sekarang ini pasar seperti apa sih tanggapannya mengenai adanya bonsai kelapa ini? Untuk saat ini sih pasar ada sebagian udah meminatinya karena udah pernah jualan juga gitu kan. Jual beli ada di masyarakat, responnya positif. Untuk harganya? Harga tergantung dari bonsainya. Paling murah berapa nih? Kalau paling murah yang ini kita bandrol dengan harga 150.000. 150.000. Kalau yang paling mahal? Yang paling mahal itu ya. Ini yang sebelah sini. Ada yang usianya berkisar 17 tahun. Harganya? Harganya 12 juta.
12 juta. Jadi pemirsa, ini tanaman bonsai kelapa usia 17 tahun harganya sudah 12 juta rupiah. Bang, sedikit seperti apa sih keuntungan ketika menjual bonsai kelapa ini? Berapa besar keuntungan kita nih kalau jual bonsai kelapa? Kalau dari yang dari modal berapa? Modal, kalau untuk yang kelas-kelas awal seperti ini yang bisa kita jual 150 bisa sih mendapatkan ya 50%-nya paling tidak 75.000 lah. Modalnya berapa? Kalau hanya modal kelapanya sih murah. Berapa itu? Itu bisa dibeli di pasar-pasar paling hanya 5.000 paling mahal. 5.000 rupiah, tapi akhirnya tumbuh dijual 150.000 rupiah. Baik, saya akan tanyakan ke anggotanya seperti apa mengenai komunitas kelapa kerdil ini. Langsung saya dengan yang di sebelah sini sudah sibuk. Mari, saya tinggal sebentar ya Bang Sugi. Nah, dengan Pak Amrizal. Pak Amrizal boleh ke sebelah sini sedikit. Pak Amrizal, saya mau tanya nih, sudah berapa lama sih ikut komunitas kelapa kerdil ini dan apa keuntungan yang didapatkan? Saya ikut di KKI sudah 2 tahun. Keuntungannya terutama untuk silaturahim yang tadinya kita tidak mengenal jadi mengenal, dan selain itu juga bisa menambah penghasilan, ya. Kalau menambah penghasilan kalau memang ada yang mau membelinya. Oke. Pak Amrizal boleh dinaikkan maskernya. Pak Amrizal, untuk keuntungannya sudah diketahui bisa mempererat tali silaturahmi, kemudian bisa meningkatkan jual beli bonsai sendiri. Ya. Harapannya ke depan untuk bonsai kelapa ini seperti apa? Harapan saya semoga supaya bisa panjang lah gitu ya untuk penghijauan, terutama untuk penghijauan ya. Dan mengisi waktu. Dan untuk mengisi waktu luang. Oke, baik. Ya. Nah, saya lanjut lagi ke Bang Sugi. Bang Sugi, harapan ke depan terkait dengan komunitas dan juga bonsai kelapa ini seperti apa? Harapan ke depannya dengan bonsai kelapa ini bisa diterima ke masyarakat dan masyarakat. Untuk komunitas sendiri, harapan yang terbesar dengan adanya komunitas bisa menambah pemasukan para anggota dan menambah pengetahuan tentang bonsai kelapa. Baik, menambah pengetahuan dengan bonsai kelapa, dan mudah-mudahan ini eksistensi bonsai kelapa ini semakin bisa dikenal masyarakat luas di Indonesia dan bisa menambah penghasilan. Dan pemirsa, memang untuk bonsai kelapa ini sendiri untuk perawatannya cukup mudah, tapi untuk proses akhirnya dari buah kelapa hingga menjadi bonsai kelapa ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kulitan yang tinggi agar bonsai kelapanya bisa cantik seperti ini. Dan ini harganya juga cukup fantastis hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apalagi di tengah pandemi, kita bisa tetap beraktivitas walaupun kita diminta untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga lebih banyak diam di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Abang Ribuan, Edi Sembiring, Petro TV.